Baik, Bu. Tema kita pada malam hari ini tanda-tanda fi'il madhi ya. Jadi sebelumnya kita telah mengenal fi'il ya. Fi'il madhi, tanda fi'il madhi sudah kita pelajari 3 ya. Sedikit merojaah saja. Yang pertama didahului qad, kemudian yang kedua diakhiri tak taknis ya. Kemudian yang ketiga diakhiri dengan tak berharokat fathah sebelumnya hurufnya sukun, ya kan? Ini yang akan kita pelajari eh, yaitu tanda keempat ya. Diakhiri dengan huruf ta berharokat dhamma sebelumnya huruf sebelumnya berharokat sukun. Contohnya surat Al-Qasas ayat 28. Di sini Allah berfirman, saya bacakan ikuti Bu ya. Iya. Qala dzalika baini wa bainak. Silakan Bu. Qala dzalika baini wa bainak. Ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alai. Ainama ajal ailam ainam Ayyamal. ayyama la ajalaini qadaitu fala udwana alai. Wallahu ala ma naqulu wakil. Wallahu ala ma naqulu wakil. Nah, pada ayat ini ada kata qadaitu ya. Nah, itu saya kasih tanda, 2 tanda ya. Qadai itu tanda warna hijau, kemudian tu-nya adalah huruf tanda merah. Nah, itu adalah tu merupakan tanda fi'il madinya, huruf ta berharokat dhamma. Kemudian sebelum tu itu ada huruf iya berharokat sukun, maka kata qadai merupakan fi'il madi ya. Paham, Bu? Paham? Oke. Kemudian tanda yang kelima, fi'il madi adalah huruf ta, ya diakhiri huruf ta, kalimat diakhiri dengan huruf ta berharokat kasroh, ya, berharokat kasroh, ya, berharokat kasroh sebelumnya berharokat sukun, ya. Contohnya surat Maryam ayat 27, ya, saya bacakan ikuti. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluh. Silakan Bu. Fa'ataj bihi qaumaha tahmiluh. Qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya. Qalu ya Maryam Qalu ya Maryam laqad ji'ti say'am fariya. Ya. Nah, di sini ada beberapa kata saya kasih tanda warna ya, tapi saya akan kasih yang terakhir dulu ya. Ada jiti ya, kata jiti di situ ada huruf ta berharokat kasroh. Saya kasih tanda warna merah itu adalah tanda fiil madinya ya. Nah, sebelum huruf ta berharokat kasroh itu ada huruf hamzah berharokat sukun ya. Maka ji itu adalah fiil madi ya dengan tanda huruf ta setelahnya berharokat kasroh. Nah, pada kata ji ini fiil madinya ada tanda lain, sebelumnya ada qad, Bu ya. Iya, ada. Kod Nah, qad ini tanda fiil madi nomor berapa, Bu? nomor 3. Nomor 1. Nomor 1 ya, Gus? Oh iya, nomor Iya. 1.
Jadi qad merupakan tanda fiil nomor 1. Jadi kalau ada suatu kata kerja diawali dengan qad, maka pasti itu adalah fiil madi. Madi. Kemudian di awal ayat ini juga ada kata attach, ya Bu. Fa'atat Di situ ada huruf terakhirnya taknya sukun ya. Iya, Nah, ini adalah tanda fiil madi nomor berapa nih? tak sukun ya. Tak sukun. Yaitu tanda fiil madi nomor 2 kan? Tak tanis ya, Ustaz ya. Ya, tataknis ya. Ya kan tanda fiil madi itu kan ada kod ya, dahului kod, kemudian tak taknis. Kemudian yang ketiga itu tak berharokat domah tuh, ya kan? Kemudian yang keempat berharokat fathah ta ya. Yang kelima berharokat kasroh ti, ya kan? Iya, Oke. Paham Bu ya? paham, paham. Oke. Kemudian yang keenam diakhiri dengan tuma. Huruf ta berharokat doma, kemudian mimnya fathah, kemudian alif. Ya. Nah, sebelumnya itu hurufnya berharokat sukun. Contohnya surat Al-Baqarah ayat 35. Saya bacakan, Ibu ikuti. Tapi dari tengah ayat aja nih ya. Iya. Dari wakula ya Bu. Dari Wakula minha. aku udah minta. Iya, iya, iya. وكلا منها رغدا حيث شئتما. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Nah, Haitsu syi'tuma. ya, San ya. haitsu syi'tuma. Nah, pada kata syi'tuma itu adalah saya kasih warna hijau dan merah ya. Yang merah itu tuma, itu tanda fiil madinya. Sebelumnya ada syi, ya itu kan huruf shin sama hamzah. Hamzahnya berharokat sukun. Maka itu merupakan adalah fiil madi ya. Madi tuma, tuma, tuma. Iya. Oke. Huruf jar. Iya. Kemudian nomor 7 tanda fiil madi adalah diakhiri dengan tum. Sebelumnya berharokat sukun. Ya, di sini contohnya surat Al-Baqarah ayat 65. Saya bacakan. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabt. Silakan, Bu. Walaqad alimtumul ladina tadaw minhakum fi sabt. Fi sabt. Fis sabt. Nah, ini pisahnya, pi-nya pendek aja Bu, langsung sambung ke sin. Fi Pis sabt. sabt. Ya. Walaqad وقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. Fakulna lahum kunu kirodatan khosiin. Oke. Nah, pada ayat 65 surat Al-Baqarah ini ada kata alimtum ya. Nah, sebelumnya juga ada qad Ibu ya. Ya dapat Nah, walakot. jadi udah pasti setelah qad ini fiil madi Ya, ya. Cuman di sini fiil madinya ada tanda lain tum diakhiri ya, alim tum. Jadi yang fiil madinya yang alim ya. Itu asalnya dari alima gitu. Ketika disambung dengan tum, maka mimnya yang terakhir dari huruf fiil madinya mati. Dari alima jadi alim karena disambung dengan tum, alim tum seperti itu. Paham, Bu? insya Allah paham. Lanjut. Lanjut. Oke, ya. Kemudian yang kedelapan, tanda fi'il madi itu adalah diakhiri dengan tunna. Sebelumnya hurufnya sukun. Jadi rata-rata yang diakhiri ta, ti, tu, tuma, tum, sama tunna itu sebelumnya berharokat sukun, Bu ya. Ya. Nah, contohnya surat Al-Ahzab ayat 32.
Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya nisa an-nabiyyi lastunna ka ahadim minan nisa. Silakan. Ya nisa an-nabiyyi lastunna haqqa haq lastunna kaha Ka a kaaha ka ka ahadin. kaahadin kaahadin minan nisa kaahadin minan nisa. Ya. Lastunna ka ahadim minan nisa. Ah, coba. Lastunna kaahadin minan nisa. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi itu memang bacaan Al-Quran harus sering dilatih ya. Jadi karena kadang lidah kita kelibat gitu. Di Iya sini ada betul. kata lastunna ya, lastunna. Nah, maka yang fi'il madi yang las ya, gitu. Ini dari sebenarnya dari laisa ya, jadi lastunna gitu. Kemudian di bawahnya lagi ini taqaitunna fala takhda'na bil qaul. Silakan baca, Bu. Ini istaqaitunna fala tahdawna bil qaul. Fala takhda'na bil qaul. Ain. Fala tafda'na bil qaul. Nah, di sini ada kata ittaqaitunna. Ini taqaitunna ya. Jadi ittaqai itu adalah fi'il madi. Tunna tanda fi'il madinya. Nah, nanti untuk menelusuri fi'il-fi'ilnya itu nanti kita akan belajar di sorot, Bu ya. Ya. Gitu. Oke. Lanjut, Bu. Ada pertanyaan? Sementara belum Ustaz. Berarti lanjut ya. Nanti cari artinya di kamus aja. Biar Ya, waktunya. nanti Ibu cari sendiri di kamus. Kalau Ibu nggak ketemu, nanti tanya aja Wapri ya. Iya. Gitu. Nah, jadi tanda fi'il madi itu 8. Ini kesimpulannya ya. Qad, kemudian tak taknis, ta, tu, ti, tuma, tum, sama tunna ya. Yang qad contohnya qad sami'a, yang ta taknis qalat, yang ta fa'alta, yang tu qadaitu, yang ti ji'ti, tuma syi'tuma, tum dakhaltum, sama tunna itu ittaqaitunna. Ada yang kelewat nggak tadi, Bu ya? Kenapa? Oh ya, udah cukup ya. Hah, betul. Selanjutnya kita latihan nih, Bu ya. Kita latihan, kita diskusi nih. Pada ayat 60 surat Al-Baqarah, Allah berfirman, wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar. Fanfajarat min husnata asyrata aina qad alima kullu unasim mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'tsaw fil ardi mufsidin. Coba Ibu hitung dulu yang ada fi'il madinya, Bu. Nanti Ini, saya akan tanya ada berapa, kemudian nanti kita sebutkan, bahas. aduh, kalau latihan ini saya ini nih bingung. Ah, eh Ibu kira-kira aja hitung yang termasuk fi'il madi, nanti kita bahas. Distasco nggak ada masa dekomisi dekomahi fakulnya jadi biasa kan hajar. Baru ada code satu, Yang sesuai dengan itu aja, Bu, tanda tanda fi'il madi yang udah dipelajari dulu. code satu ali makulu maksimal pasti masrogu Bismillahi wala tak wala wala Oke. Sudah code ketemu, wah Bu? code ya. Hah?
Kok saya cuma dapatnya kod sih? Cuma dapat berapa? Cuma dapat satu. Nggak tahu ini lagi cari lagi. Musaliku misi fakulna turid. Itu apa itu? Yang sesuai dengan tanda yang kita pelajari dulu nggak apa-apa. Ada tatanis ada, tapi ini ya. Isnata masalah. Udah ketemu lagi? Ada tata marbuto. Tata marbuto maksudnya Tamar boto enggak, Bu, nih. kan ya. Kode, Ada tak, taknis, tak, tu, ti, tuma, tum, sama tunna. iya. Yang tadi Ustaz, lagi. Tak tanis ada, tapi ada alifnya. Nah, Yang mana? ini afnata ada alifnya. Nah, kod ada alima dan Oke, kita bahaslah, nggak apa-apa ya. Yang iya. Ibu ketemu yang mana, Bu? Yang baru yang Kode A5. kod alima Ya, ya. betul ya. Jadi yang fi'il madinya A5 apa kodenya, Bu? Alima ya. Ya. Jadi yang fi'il madi A5-nya, yang tandanya kodenya ya. Iya. Eh, yang Ibu ragu, coba kata yang mana yang menurut Ibu Yang saya kira-kira ragu, ini ada tak tanis tapi ada alifnya. yang mana? Husnata Isnata. isnata iya. Itu tak taknis bukan? Tak tanis tapi kan ada alifnya jadi bukan lah. Ya, kalau di situ bukan tak taknis, Bu ya. Kalau tak taknis itu taknya sukun. Masih Coba yang ada tak sukun mana ada nggak situ? ada taknya. Yang tak sukun enggak ada. Ada itu dekat sebelumnya. Oh iya, Fajarat. Nah, infajarot ya. Fajarot itu diakhiri dengan tak taknis. Maka yang fi'il madinya yang mana, Bu? Yang fi'il madinya Fajarat ya. Fajar. Nah, di sini yang fi'il madinya adalah Min infajaro. Jadi Fajarat ya. paknya dihapus dulu, berarti kan tinggal Fajarat. alif. Nah, alif ini kasih harokat kasroh, jadi infajaro. Fajarat. Jadi yang fi'il madi adalah infajaronya. Kalau fa-nya kan itu huruf, ya. Kemudian tanda tanda fi'il madinya adalah tak taknis, ya. Nah, itu adalah fi'il madi yang sesuai dengan tanda-tanda yang sudah kita pelajari. Berarti ada dua ya, infajarat sama qad alima ya. Udah lama nggak diulang Ustadz ngurusin ngurusin ini ke notaris. Iya, nggak apa-apa. Semoga Aduh, dimudahkan baru mulai urusannya, lagi. Bu. Hmm. Ada pertanyaan, Bu? Sementara belum ada. Kalau belum, fi'il madi kita sudah selesai. Kita akan masuk ke fi'il mudhari. Kita lanjut fi'il mudhari apa kita mau ngulang lagi fi'il madi? Ngulang lagi lah Ustadz, belum begitu biar biar ini dulu. Ntar cepet-cepet malah malah nantinya nggak dapet. Oke, Ulang dulu dari awal Pak Ilmadi. fi'il madi ya. Iya, Kita pelan-pelan aja ya. Yang penting eh, kita kuasai, Bu ya. iya. Nggak percuma juga cepet-cepet akhirnya saya nggak ngerti. Iya. Jadi kembali yang namanya fi'il madi, yang namanya fi'il itu kan ada tiga, Bu ya. Ada Hmm, fi'il madi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amr, Bu ya. iya. Nah, fi'il madi atau fi'il mudhari dan fi'il amr itu masing-masing mempunyai tanda ya. Jadi Hmm, untuk kita memudahkan mengidentifikasi mana kata yang termasuk fi'il. Nah, untuk fi'il madi tadi tandanya ada 8. Itu. Sebenarnya sih kalau menurut beberapa kitab tidak sebanyak itu ya tanda fi'il madi itu lebih sedikit, tetapi ini saya tambahkan supaya lebih mempermudah
kalau kita karena ini tanda-tanda yang sering muncul dalam ayat gitu supaya kita mengetahui kalau itu fi'il madhi gitu. Nah, tanda fi'il madhi yang pertama itu adalah ini umum ya, adalah diawali dengan qad. Jadi kalau ada ada huruf qad, maka setelahnya biasanya kata setelahnya itu adalah fi'il madhi gitu. Setelahnya kot ya. Nah, Sudah kot. jadi di ayat mau di awal ayat, mau di tengah ayat itu kan, kalau ada qad pasti kan setelahnya kata setelahnya itu ya adalah fi'il madhi gitu. Misalkan nanti kalau Ibu di HP ada Al-Qur'an, aplikasi Al-Qur'an, kemudian kan nanti ada aplikasi searchingnya di atas tubuh ya. Hmm. Nah, kalau Ibu searching di atasnya itu di pencarian, terus ketik bahasa Arabnya qad gitu kan, maka nanti akan muncul dalam Al-Quran tuh huruf qad itu ada berapa? Ternyata ada 396, Bu. Fi'il madhi ya. Ah, jadi kata huruf qad dalam Al-Quran tuh ada 396. Dari mulai surat Al-Baqarah sampai ke bawah itu surat apa ya? Sampai surat At-Tin terakhir ya. Laqad khalaqna wa qad khaba qad aflaha laqad khalaqna dan sejenisnya. Jadi ternyata dalam Al-Qur'an qad itu banyak dan setelahnya itu adalah fiil madi. Ada juga yang ya rata-rata yang qad setelahnya fiil madi seperti itu. Nah, saya contohkan surat Al-Mujadilah ini ayat pertama. Qad sami'a. Maka kata sami'a itu adalah dia fi'il madi ya. Kalau wazannya itu fa'ila ya. Sami'a itu fa'ila. Jadi kalau Ibu cari di kamus di huruf sin, kemudian mim sama ain ya. Iya. Oke, itu tanda fi'il madi yang pertama didahului oleh huruf qad. Ya. Ini V-nya jer ya Ustaz ya. Nah, ini V-nya saya ada kasih warna biru karena nanti huruf jer ya. Sama ila. Sama ilah juga huruf jer ya. Nanti untuk pelajaran di bab isim sama huruf. Iya. Oh iya Ustaz, jangan cepet-cepet jadi sayanya paham gitu. Maklum juga ini lama enggak. Oke. Untuk tanda pertama bisa dipahami, Bu? Insya Allah bisa. Nanti Ibu iseng-iseng kalau ada waktu cari lagi ayat yang lain yang ada kode, nanti kirim ke saya berapa ayat itu. Ustadz ini benar gak fi'il madinya gitu ya, Iya, insya Allah. sebagai sebagai latihan nanti ya Ya. gitu. Kemudian tanda fi'il madi yang kedua adalah kata yang diakhiri dengan tak taknis. Tak taknis itu adalah tak yang berharokat sukun. Ya, ingat Bu. Jadi yang disebut dengan tak taknis adalah huruf tak yang berharokat sukun. Itu. Bukan berharokat lain ya, kecuali nanti kalau ada pengecualian. Contohnya nih, surat Ali Imran, wa'id qalatil malaikatu ya. Kalau di sini qalatil ini taknya berharokat kasroh Bu ya. Iya harus kasroh. Nah, di sini kenapa berharokat kasroh Bu? Karena ada fi'il madinya kan ilmala ya Kak. Imala ya fi'il madinya ya. Bukan, fi'il madinya qolat. Kola. Qola. Yang fi'il madinya yang qola. Fi'il madinya yang kola. Heeh. Bukan setelahnya. Jadi begini Bu, tanda fi'il madi yang kedua adalah kata yang diakhiri huruf ta taknis.
Nah, kata yang diakhiri huruf ta ta'nis yang mana, Bu? Kata yang diakhiri dengan ta tanis ini kolat. Kola kan? Nah, Kolat. di sini yang fi'il madi yang kolaknya. Taknya itu tanda fi'il madinya. Tapi kok ini ti ya Ustadz ya? Nah, di sini harokatnya kasroh karena perhatikan setelahnya al-malaika itu alif lamnya sukun, Bu ya. Oh iya, isim. Nah, nah ini pengecualian ya. Begini Bu Oke. penjelasannya. Hmm. Di dalam bahasa Arab apabila sukun ketemu sukun ya, sukun ketemu sukun maka itu tidak bisa dibaca. Agar bisa dibaca, sukun yang pertama dikasih harokat. Nah, di sini yang asalnya kolat, taknya tak taknis sukun, itu supaya bisa dibaca dikasih harokat kasroh. Kolatil malaikatu. Begitu, Bu. Bagaimana, Bu? Paham? Paham. Gitu. Jadi yang Ini film Madi, alif lamnya ini isim ya Ustadz ya? kenapa, Bu? Alif lamnya ini isim ya? Yang mana? Yang ilmala. Ya, al malaikatu isim, tanda Oh, isimnya alif isim. lam ya. Alif lam. Yang fi'il madinya yang mana, Bu? Kolat. 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 Ya, yang kola fi'il madinya ya. Tanda fi'il madinya apa, Bu? Tatanis. Harusnya tatanis. Ya, Tapi ini harus. tak kasar karena di sininya ada alif lamnya ada sukun. Jadi Ah, harokat yang pertama ta yang pertama huruf yang pertama itu dikasih harokat gitu. iya betul. Nah, jadi nanti begitu jawabannya, Bu ya kalau ditanya ya. Jadi saya ulangi lagi. Yang fi'il madi adalah kola, tandanya tak taknis. Adapun tak taknis di sini berharokat kasroh karena setelahnya kata atau kata setelah tak taknis itu diawali dengan sukun yaitu alif lam ya. Maka dalam bahasa Arab ketika ada sukun ketemu sukun, sukun yang pertama dikasih harokat. Maka di sini harokat kasroh taknya. Begitu Bu ya. Iya. Oke, itu tanda fi'il madi yang kedua. Jadi kata yang diakhiri dengan huruf tak taknis. Kemudian tanda fi'il madi yang ketiga adalah diakhiri ta maftuha. Jadi apabila ada kata diakhiri dengan huruf ta maftuha itu berharokat fathah. Jadi kalau ada kata diakhiri dengan huruf ta berharokat fathah dan sebelum huruf ta yang berharokat fathah itu hurufnya berharokat sukun. Seperti kata fa'alta, ya kan? Kata fa'alta itu sebelum huruf ta ada huruf lam sukun, Bu ya. Iya. Jadi yang fi'il Iya, madi yang mana, Bu? yang faal tak. Fa'al ya. Jadi yang fi'il madi fa'al itu asalnya fa'ala. Tapi karena ada ta jadi sukun lamnya fa'al ta seperti itu. Paham, Bu? Paham. Oke. Kemudian tanda yang keempat yaitu suatu kata diakhiri dengan ta berharokat domah yaitu tu ya huruf ta berharokat domah tu. Nah, sebelumnya juga berharokat sukun. Jadi huruf sebelumnya berharokat sukun. Contohnya kodoi itu. Nah, kata kodoi itu yang fi'il madi yang mana, Bu? Kode itu. Kodoi. Kodoi Kode. ya. Jadi yang fi'il madi yang kodoi. Kemudian tanda fi'il madinya Tanda fiilnya tasuk tadomah. tak domah tu ya. Jadi tanda fi'il madinya tu. Yang fi'il madinya adalah kodoi. Baik, terima kasih. Paham, Bu ya? Yang bingung yang tadi Ustadz, yang bingung yang sukunya yang ini yang tanya bawah itu yang aku masih bingung. Makanya Yang minta mana? saya yang tadi yang sukun ketemu sukun gitu. Oh Yang alif iya.
Itu yang bingung, makanya saya nanya, makanya saya minta diulang. Ya, oke. Jadi intinya kalau yang tadi taknya berharokat, yang harusnya sukun kemudian berharokat karena sukun ketemu sukun, Bu ya. Iya. Oke. Selanjutnya yang kelima, suatu kata diakhiri dengan huruf ta berharokat kasroh ti. Nah, jadi kalau ada kata diakhiri dengan huruf ta berharokat kasroh dan sebelumnya biasanya berharokat sukun. Nah, ini Sukun. adalah juga tanda fiil madi seperti jiti. Nah, yang fiil madi yang mana, Bu? Yang fiil jiti, jiti. Ya. Yang tanda Kodnya fiil madi. tanda fiil madinya apa, Bu? Yang ti-nya. Oh, yang ti-nya betul ya. Jadi Yang yang ti. fiil madi ji-nya, kemudian yang tanda fiil madinya ti-nya ya. Hmm. Di sini juga ada tanda fiil madi lainnya, Bu, selain ti. Ada Apa, Bu? ta sukun sama kod. Qad ya betul ya. Jadi dalam ayat ini ada dua fiil madi ya. Tiga malah. Atat sama ji'ti. Yang Tiga. atas itu tanda fiil madinya tak sukun, Bu ya. Ah, Yang kod, kod, kod sama jiti. nah, yang ji'ti ini tandanya ada dua, huruf tak berharokat kasroh ti sama qad, Bu ya. Iya, iya. Oke. Paham sini, Bu? Paham, paham. Nah, kemudian yang keenam, suatu kata diakhiri dengan tuma, ya. Jadi ada kata diakhiri dengan tuma, maka itu juga termasuk fiil madi. Contohnya Nah, syi'tuma. Nah, di nah. sini yang fiil madi yang mana, Bu? Yang pikir madi si tuma, Tanda fiil madinya tuma. tuma. Jadi yang fiil madi syi-nya ya, yang tanda fiil madi tumanya ya. Ini sini berarti artinya apa, Ustadz? Ini sya'a itu berkehendak. Oh, berkehendak ya. Mm-mm. Hai suci itu ma eh, ini wakul naya ada muskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan hai suci itu ma. Jadi Ini di sini. Adam ini kan sama istrinya suruh tinggal di surga kan, Hmm. dan makanlah sekehendak kamu berdua gitu kan. Cuman satu larangannya wala taqroba hadihis sajaroh. Larangan cuman satu, jangan deketi pohon. Oh, ini Paham, ada Bu? cer, ada ya, paham, paham. Ini Oke. ada huruf cer juga. Nah, kalau ada huruf jermin berarti setelahnya isim ya. Isim juga, iya ada isim. Iya, jadi Ini yang ada az-zalimin itu adalah isim karena ada huruf jermin. mim, terus ada alif lamnya juga Alif ini kan. lam juga, betul. Ibu udah belajar isim kan? Belajar sih sedikit-sedikit. Iya, nggak apa-apa sambil murojaah. Coba selain eh coba ada isim lain nggak, Bu, selain adolimin? Ada Apa? al-jannah, Al-jannah. Ada lagi nggak? dicari dulu. Ini Boleh. alif wawu ini wa kan masjer ya. Yang mana, Terus Bu? wa sing tuma, Heeh. wala, wa kan wanya huruf apa ya? Jer apa ya? Nah, kalau di sini bukan huruf jar, Bu. Oh, Tanda isim, wa tanda isim ingat nggak, Bu? alif lam Alif lam. Terus selain alif lam ada tanda isim lain nggak? ada ya. Tanwin tanda isim kan? Tanwin iya, Nah, tanwin. coba di sini kata yang bertanwin apa? Rohodan. Nah, rogodan juga itu eh apa kata yang bertanding maka dia juga isim. Ini wanya maksudnya apa ya, Pak? Ya, Nah, Pak. kalau Ya. di sini wanya huruf atof. Oh iya, atau. Heeh.
Ada lagi nggak isim, Bu? Selain al-jannah, rogodan, az-zalimin. Zolimin yang nun Yang mana, Bu? azolimin. Iya, az-zalimin udah itu. Tadi kan isim, alif lam kan? Nah, Ada lagi nggak isim? dulu cari dulu. Kayaknya atau ada, nggak ada ya. Itu asyajarah, Asajarah, asajarah. isim bukan? Alif, ya ada asajarah. Kenapa? Tanda isimnya apa, Bu? Alif lam, Alif lam, betul ya. Jadi di sini yang isim berarti al-jannah, tandanya alif lam, rogodan, tandanya tanwin, kemudian asyajarah, tandanya alif lam, az-zalimin, tandanya alif lam sama huruf jar ya Bu ya. iya. Oke, lanjut Bu, Lanjut. sambil murojaah ya. Iya. Kemudian tanda fi'il madhi yang ketujuh suatu kata diakhiri dengan tum. Ya, jadi kalau ada kalimat diakhiri dengan tum itu kata sebelumnya adalah fi'il madhi. Contohnya alim tum. Ya. Iya. Nah di sini juga mimnya doma Bu. Alim tumul ladina. Kenapa kira-kira Bu? Alim tuh mulai di harusnya kan ini harusnya kan sukun ya Ustaz ya. Iya, harusnya sukun betul. Tapi kenapa Iya, doma? kan ini ada isim alif lam jadi maksudnya gimana ya? Alim alim tumul ladi alim Ya ini tumul sama dengan yang tadi Bu, yang karena sukun dua harusnya sukun. Kan alif lamnya kan sukun Bu ya. alif lam ya kan. Iya. Jadi ini sukun ketemu sukun, makanya sukun yang pertama dikasih harokat harokat. Kalau di sini harokatnya doma. Saya malah lagi mikir gini Mas. Mau Kenapa? bilang sukun tapi di sininya mau bilang sukun tapi di sininya tasjid. Tadi saya mau bilang gitu. Oh, Sudah nyambung di sukun, tapi kok ini ada tasjid. itu kan asalnya alif lam Bu. Iya alif lam, Iya. umul lagi. Heeh. Aturan ini alif lam ya, Ustaz ya. Iya alif lam. Alif lam, tumnya juga kan alif lam, sukun. Berarti kan Iya. ini juga alif lamnya kan ini isim ya. Iya. Terus kenapa ini ada tumnya harus harus sukun, harus aturan sukun harus doma karena alif lamnya ini seharusnya kan sukun. Iya. Harusnya sukun, jadi sukun yang pertama harus pakai harokat gitu ya. Iya betul. Dengan ini alif lamnya itu sebenarnya kan isim. Iya. Hmm. Ya, insya Allah bisa Paham Bu bisa jadi ya? insya Allah. Gitu. Jadi jadi gini, eh, dimanapun ya kata apapun kalimat apapun ketika sukun ketemu sukun pasti sebelumnya sukun yang pertama pasti dikasih harokat, harokatnya biasanya nanti bisa kasroh bisa doma, biasanya antara doma dengan kasroh Bu. Ini kok juga fiil kan Ustaz? Fiil. Nah kod ini huruf tanda fiil madi. Fiil. Nah, jadi di sini tanda fiil madinya tum sama kod ya. Iya. Ah, coba kita Ibu merojah lagi. Pada ayat ini ada isim nggak, Bu? Ada Apa? alif lam, Yang mana? ada aladina, Aladina, isim. ya. Terus apa lagi? Ada Ada lagi nggak? al sab Asabti, ya. sabti, Ada lagi nggak? ada huruf jar juga, ada pathaten juga, ada pathaten, Yang mana, Bu? Fathaten. pirodatan, ini kan Nah, isim. kirodatan, ya. Kirodatan juga isim. Tandanya ada tanwin, ya. Tanwin Ya. fathatain. Gitu. Oke. Nggak salah, Yanun tuh masuknya ke apa ya Ustaz ya? Kenapa, Bu? Yanun, Nun. iya, iya dan nun. Yang mana? Yang hasibai, hasi, hosi, Khosiin. Yang terakhir, khosiin, Bu. yang terakhir. Ya, khosiin ini sebenarnya isim juga, Bu. Iya, maksudnya kayaknya saya pernah belajar ada Ini Yanun. adalah isim fa'il, Bu.
Oh, betul. Ingat Ibu pernah pernah belajar isim fa'il? Kemarin Islamik. Jadi kalau Ibu sudah pernah belajar sorof itu ada namanya isim fa'il ya. Makanya aku bilang ini apa ya, lupa Ustaz. Kan dari fi'il madi ke fi'il mudhari kemudian ke masdar nanti ada isim fa'il ya kan? Ah, Gitu kan. Kayak gini. kenapa eh, belum connect? ya nggak apa-apa Bu. Ini kan makanya saya ambil ayat karena ayat ini kan udah jelas nggak bisa diragukan lagi ya. Ah, Yang iya. kedua kan dari ayat ini kita bisa murojaah menganalisa pelajaran-pelajaran yang sebelumnya yang mungkin pernah Ibu pelajari ya kan? Kumnya juga ini ya Mas. Yang mana kum? Ada kum, mingkum. Nah, mingkum. Yang isim yang mana Bu? Mingkum kumnya. Kumnya. Kumnya apa itu? Termasuk apa Bu? Maksudnya apa ya? Ini Nah, Ustaz. di sini kan minnya kan huruf jar Bu ya. Kumnya huruf jar. Nah, setiap ada huruf jar itu kan pasti setelahnya isim ya. Iya. Nah, cuman di sini kumnya jenis fi'il up, jenis, jenis isim apa? Lagi dicari ini. Nah, coba ingat-ingat. Lagi dicari, nggak pernah dibaca, jadi nggak susah. Ini adalah jenis isim domir mutasil, Bu. Domir mutasil. Domir Domir mutasil. yang disambung. Ini kan domir antum. Ya, Ada ini kum. kum ini kan dari antum, Bu. Iya. Jadi antum ketika disambung dengan huruf jar, min, jadinya kum. Kum. Antumnya jadi minkum. Kum. Dari tadi inget-inget kesalahannya nih. Beberapa Ya hari nggak ini apa-apa, Bu. Memang nggak seperti baca. itu. Ada lagi nggak yang isim? Gimana? Hah? Lisabti. Iya, udah tadi. Setelah selain Ya. itu ada lagi isim? Tuh Ini ada lahum, lahum isim hum. bukan? Lahum isim. Yang isim yang mana? Humnya. Yang tanda isimnya? Yang tanda isinya hum. Ya. Aduh, Itu lupa. adalah la-nya kan huruf jar. Lahum ya? Iya, Lanya ya? iya. Itu kan la-nya kan asalnya li, huruf jar li. Kemudian ketika Ya. disambung dengan hum, jadi la-nya berharokat fathah, jadi lahum. Dalila ila. Ya. Oke. 2 jam. Ya bawa jam. Bagaimana? Nyambung, Bu? Nyambung, nyambung. Oke. Kemudian tanda isim, tanda fi'il madi yang kedelapan diakhiri suatu kata diakhiri dengan tunna ya. Jadi kalau ada kata diakhiri dengan tunna ya nisa an nabi las tunna. Nah, yang fi'il madi lasnya ini kan dari laisa. Jadi las. Berapa mandi ini ya? Laisa. Ya, laisa, laisa. Itu fi'il madinya laisa. Nah, ketika ketemu tunna, iya-nya hilang jadi las. Ya, jadi tinggal lam sama sin. Nah, coba fi'il ada isim nggak di sini, Bu? Cari dulu. Ada Yang mana? lam, alif lam, Yang an-nabiyyi. an-nabi Gimana? ya alif lam. Apa ada lagi? Terus mana ya? Pak, ada ini, ada tanwin, Yang patah mana, Bu? tanwin. Yang terakhir, ma'rufa, Ma'rufa. Ah, coba sebelumnya masih banyak itu, Bu. Di sini terus banyak isim nih, Bu. banyak isim, ada lam, kolam, Nah, itu nisa, nisa'a ya nisa'a isim bukan? ya nisa, ya nisa, ya nisa. Isinya yang mana, Ustaz? Hah? Isinya yang mana? Alif lam Isimnya lalu nisa'a. nisa. Isi mana Tanda ya? isimnya apa coba kira-kira? Ya ini lebih bingung. Ya nisa'a, yang isim nisa'a, yang tanda isimnya ada huruf ya, ya huruf nida ya, Oh iya nih, ya iya. kan? Kan tanda isim Eh, ada 6, di antaranya adalah huruf nida kan Bu? iya.
Gitu. Kemudian selain huruf nida, tanda isim nisa, ini kan nisa, tanda isimnya ada dua, Bu, yaitu huruf nida iya, dan satu lagi apa, Bu? Aturannya apa ya? Bisa A, Anina, Nabi, Hamzah. Itu idopah. Ibu ingat idopah? Lupa, Ustaz. Nisa'a kan diidopahkan ke an-nabi, Bu ya. Iya. Nah, jadi tanda isimnya adalah idopah. Seperti Rasulullahi kan dari kata Rasulu sama lafadz Allah ya kan? Hmm. Jadi ini isimnya dari nida, terus dan nida dan Idopah. idofa. Jadi Nisa itu tanda isimnya adalah huruf iya, ini anida, sama idopah kepada an-nabi. Oh, idofa pada Nabi. Belajar Mm. apa lagi nih? Terus itu Kak Ahadin, Bu, isim bukan? Kahadin isim. Yang tanda isimnya apa? Tanda isimnya tanwin. Fathatan. Tanwin. Ya, diakhiri tanwin ya. D. Selain tanwin ada tanda isim lain loh, Bu. Apa coba? Di Kak Ahadin itu tanda isimnya selain tanwin apa, Bu? Apa Ustaz? Itu huruf K. Bikalila ila ya. Iya, itu kan K-nya itu kan huruf jar. Jar, jar, huruf jar. Jadi kami Bikali ruba ila ala itu kan huruf jar kan begitu kan? huruf jar, iya. Bikalila Nah, ila. kemudian minan nisa'i itu kan an nisa'i isim juga kan Bu? Isim. Tanda isimnya Alif, apa? alif lamnya isim. Terus tanda isim lainnya apa? Ada huruf jar min. Sebelum isim ada huruf jar. Iya, jadi minan nisa kata an nisa itu kan isim, tanda isimnya alif lam. Sebelumnya ada Hmm, huruf jar min, ya kan Bu? ada Kemudian tuh bil kauli isim bukan? bil koli ada li, Nah, tanda isimnya apa Bu? li. Hah? Ada li, ada huruf Huruf atop yang mana? atau bukan huruf atau ini. Huruf jer. Heeh. Jadi bil kauli tanda isimnya alif lam ya kan Bu? Alif lam ada, terus li-nya kan isim juga kan? Iya, li-nya itu kan kasroh karena ada huruf jar bi. Iya, ada Nah, huruf. jadi di sini al kaul ini tanda isimnya ada dua alif lam sama huruf jar bi ya. Iya. Hmm. Kemudian itu kolbihi isim bukan? Kolbihi, nya ada Yang isim hi-nya apa? Kolbi juga isim. kolbi juga isim, binya nih ada huruf jar nih binya. Binya juga isim ya. Ya, kolbinya itu kan kolbihi dua kata Bu. Kolbi sama hi kan? Iya, Yang kolbi isim, yang hi juga isim. Nah, yang kolbi tanda isimnya apa, Bu? yang kolbi tanda isinya bi. Ah, aduh, Huruf apa ya? huruf jar fi. Bi betul. Nah, jadi kolbi ini kan tanda isimnya huruf jar fi sebelumnya kan? Ya, Tapi dia juga ada tanda isim lain selain huruf jar fi. Apa? ya hinya kan huruf huruf hinya kan isim ya Ustadz ya. I-nya isim domir dari huwa. Kolbi, kolbi. Tahu Ustadz apa? Fi maksudnya ke Nah, di sini idopah, Bu. Jadi kolbinya idopah ke hi. aku bingung Ustadz idofa tuh yang seperti yang ini apa ya? Ini ya? Idopah itu dua kata yang digabung menjadi satu makna. Oh, Kolbi ini kan kolbihi kan dari kolbi sama hi, ya kan? idofa itu dua kata. Aku waktu di Islami juga saya bingung kalau idofa bagaimana ya? Aku bingung Ustadz mau nanya.
Saya bingung bagaimana cara nanyanya. Nanya aja, Bu. Emang nggak boleh nanya. Nggak- Bukan nggak boleh nanya, ada malu diri gitu, Ustaz. Jadi Dua idofah tuh kata, begini, Bu. Dua kata ketika digabung maka maknanya lebih spesifik. Misalkan kata Rasulullah. Itu kan kata Rasulullah itu kan dari dua kata, Rasul sama lafaz Allah kan? mm, Nah, udah dikurangi sih Ustaz. Cuma saya bingung, kan ini kalau idofa bagaimana? Saya mau nanya Ustaznya ngomongnya cepet-cepet, mereka pada pada pinter-pinter, saya nggak pinter. Jadi saya diem, akhirnya direkam. ya. Bingung Ini saya. saya jelasin nih idofah ya. Hmm. Untuk kata kolbihi ini idofah karena kan dari dua kata kolbi sama hi. Korbi dan hi. Nah, itu kalau dipisah kolbi itu kan hati, ya kan? Artinya hi-nya kan artinya dia, ya. Nah, kalau digabung jadi idofah kolbihi hatinya begitu. Hmm. Paham, Paham Bu? Ustaz, paham. Oke. Kata marodun isim bukan? Marod, mana sih marodun? Itu setelahnya fi kolbihi marodun. Oh iya, marodun isim. Tanda isimnya apa? Isimnya tanwin. Tanwin, oke. Kaulan isim bukan? Kaulan isim, Tanda isimnya lan, tanwin. tanwin lan. Iya, Ma'rufan juga isim kan tanda tanwin kan? iya. Al-Ahzab tuh kata Al-Ahzab, surat Al-Ahzab isim bukan? Al asal ada isim, Is- ada alif lamnya. iya, alif lam ya. Gitu. Iya, Jadi Ustaz, saya tuh maunya begini nih, belajar yang seperti ini. Jadi tahu, jadi ngerti ininya. iya, oke. Kalau sama saya santai Bu, Ibu makanya saya suka nanya kan, Ibu mau nanya apa? Ibu tanya aja. Mau pakai Bingung, bahasa apapun karena saya belum begitu paham. gitu. Karena kan kalau privat begini saya diskusi aja Diskutasi. Bu. Jadi saya lebih suka yang saya ajar ngerti daripada saya ngomong ke sana kemari kemudian nggak nyambung gitu kan. Iya, maunya saya begini, makanya aduh. Ustaz, mohon maaf. Nanti aja lah kalau kalau nggak direkam. Iya. Kalau selesai. Oke, ini sudah selesai tanda fi'il madi dan kita sudah Iya. ulang. Hmm. Apakah kita lanjut lagi ke fi'il mudhari Lanjut. sambil nanti kita murojaah lagi? Iya, Pelan- ilmu dari lanjut nanti di nanti murid lagi nggak masalah. Iya, pelan-pelan ya Bu ya. Hmm. Pokoknya kalau belajar sama saya, kalau Ibu, Ustaz, pelajaran ini lupa, mau diulang lagi, nanti Ibu kasih tahu aja ya. Iya boleh. Nggak apa-apa. Jadi kalau Pokoknya karena sama, nggak dibaca. ya, misalkan Ibu juga lagi baca ayat, lagi baca apa, pingin tahu ngerti bahasa Arabnya, Ibu tanya aja ke WA. Ustaz, tolong ini ayat ini saya baca ini kira-kira secara bahasa Arabnya apa? Ibu jawab aja ke saya ya. Insya Allah, insya Allah. Gitu. Jadi kalau saya targetnya itu ya kalau kayak begini yang saya ajar paham gitu. Gitu. Mengejar target banyaknya ya Ustadz ya. Bukan banyaknya, karena kalau banyaknya itu kuliah. Kalau kuliah iya ada sistem SKS-nya. Mm-mm. Kalau ini kan kita bukan kuliah. Nanti mengarah ke situ. Kalau sudah paham mengarah ke situ. Jadi ada target. Iya, nanti kalau sudah paham baru kita kejar target. Ibu mau sampai Ah, di mana. Tapi sekarang ini kita kejar kejar pahamnya dulu Bu ya. iya, iya. Oke. Karena fiil madi tandanya sudah selesai, kita coba akan masuk ke tanda fiil mudhari ya. Saya benar-benar waktu di Islami saya benar-benar bingung mau nanya. Paling nanya ke Batri. Batri ini apa? Nanya terusnya saya juga nggak enak hati. Iya, ya, Makanya kan saya langsung jabri sama Ustadz. Ustadz saya mau privat. Ya gitu kan. iya. Insya Allah Bu, nanti pokoknya begitu Bu. Kalau belajar sama saya dari dulu begitu kalau ngajar. Jadi kalau mau nanya, nanya saja. Nggak usah malu. Karena
salah satu apa ya, sifat mencari ilmu adalah lisanul saul ya, lisan yang suka bertanya tentang ilmu. Karena dari pertanyaan itu akan membuka cakrawala kita pemahaman, Bu ya. Iya, betul. Oke. Nggak usah pandang umur. Iya, kalau belajar nggak usah pandang umur, Bu. Gitu, santai aja. Ya, kan selagi kita dikasih waktu sama Allah sehat, ya kita gunakan untuk belajar. Nah, untuk tanda fiil mudhari ini ada beberapa juga ya. Di antaranya adalah yang pertama adalah didahului oleh salah satu huruf mudhoro'ah. Itu Jadi mudore. ada 4 huruf yang disebut dengan huruf mudhoro'ah, Bu. Yaitu huruf hamzah, kemudian huruf nun, kemudian huruf ya, dan kemudian huruf ta. Jadi kalau Hamzah, ya Bu, Hamzah, ya, nun, ta. hamzah, nun, iya sama ta. Oh ya, Disingkatnya anaitu atau anita gitu. Anita. Jadi kalau ada suatu kata atau kalimat dalam bahasa Arab, kalimat tersebut diawali ya, diawali oleh salah satu huruf yang 4, huruf hamzah, huruf nun, Ya. huruf iya, huruf ta, maka kata tersebut itu bisa disebut fi'il mudhari. Contohnya nih, surat Contohnya. Toha ayat 46. Saya bacakan, Ibu ikuti ya, ini pendek. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Nah, di Ara. sini ada kata asma'u, Bu ya. Ya, Perhatikan kata asma'u itu diawali dengan huruf hamzah, Bu ya. ya. Nah, jadi kata asma'u maka itu fi'il mudhari karena diawali dengan huruf hamzah a, ya. Kalau ini waronya, waro, Nah, betul. Wa aro ini memang tidak saya atau kasih tanda, tapi ini supaya untuk tambahan. Nah, wa aro juga sama. Ini juga fi'il mudore. mudhari. Ini wanya Wa-nya, masuk atau wa-nya waw atof. ya. Terus ini mudorenya itu alif alif hamzah ya Ustaz ya? Ya, yang tanda fi'il mudhari'nya hamzah. Yang aro, Bu. Yang aro ya. Hmm. Ya aro. Jadi pada ayat ini yang fi'il mudhari adalah asma'u sama aro, Bu ya. Heeh. Oke. Baik, pada ayat ini ada isim gak, Bu? Innani ma'akuma. Ada isim gak? Kuma innani ma kuma ma ya. Kuma. Kuma apa ma'anya? Ma kuma kuma juga itu masuknya ke apa ya? Kuma isim, Bu. Si ma. Isim, dia isim domir. Ya, benar. Ini Ma kan antuma, ya. iya, Antuma ya. disambung, itu ma'anya apa, Bu? Huruf apa isim? Ma isim ya Ustaz ya? Enggak, yang ma'a. Maknya ma. Ma'a, Bingung. itu kan ma'akuma. Itu kan kata ma'akuma itu terdiri dari 2 kata. Ma'a sama kuma. Idofah. Nah, di sini bukan idopah, Bu. Ma'a itu huruf jar. Oh, Ingat tanda huruf jar ada berapa? Bikali ruba ila ala min fi'an wa tahata. Nah, di antaranya huruf jar yang lain itu adalah ma'a. huruf jar terbatas. Jadi di sini kuma adalah domir mutasil dengan huruf jar ma'a. Masih ingat, Bu? Ditarik.
Ma'a. Cuma. Ada Cuma. nggak huruf jar ma'a? Lupa Ustaz. Ya, jadi di antara huruf jar tuh ada ma'a, itu huruf jar, Bu. Jadi di sini bukan idopah, Bu, tapi kumaknya itu domir mutasil bi harfir jar ma'a, Bu ya. Domir mutasil. Ya, Kumanya. ya. Kalau makanya, Ma'anya huruf jar. makanya huruf jar. Ya. Bagaimana? Paham, Bu? Bingung? Masih bingung? Iya. Yang bingung apanya, Bu? Iya ini yang makanya. Jarnya jar apa ini Ustaz? Ma'a itu huruf jar. Mau harusnya. Seperti fi, seperti an, itu huruf jar. Ah, nantilah dibahas, dicari Iya. dulu. Nanti Ibu cari di bab huruf jar ya. Hmm. Jadi huruf jar itu diantaranya adalah ma'a. Oke. Lanjut ke ayat kedua, Bu. Lanjut, lanjut. Oke. Pada ayat kedua surat Al-Mulk ayat 10, nah Allah berfirman, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Silakan Bu baca. Faqalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Nah, ini Ibu udah hafal kan Al-Mulk kan? Ini surat Al-Mulk, di sini ada kata nasma'u ya. Kata nasma'u itu diawali dengan huruf nun, Bu ya. Iya, Maka itu termasuk fi'il mudhari karena diawali dengan huruf nun ya. na'qil. Nasma'u. Setelahnya juga ada kata na'kilu ya. Kata na'kilu kan diawali dengan huruf nun, Bu ya. Iya, Maka na'kilu juga termasuk fi'il mudhari. Oke. Pada ayat ini Bu, ada isim nggak Bu? ada isim, ada isim qalu ya. Waqalu Qalu isim apa fi'il tuh Bu? fi'il. Ya, kalau qalu itu fi'il Bu. Hmm. Yang isim yang mana coba? Ada nggak? Kunna nas kunna fi Itu ada huruf ashab. jar fi. Setelahnya ashabi. Iya, bisa. Ashabi isim kan Bu? Ashabi karena ada huruf jarnya ya. Ya, ada huruf jar fi. Kemudian ashabi juga idopah kepada as-sa'ir Bu. Oh iya ini asair ada isimnya. As-sa'ir isim kan Bu? Iya, ada alif lam. Alif lam Asair. ya. Nah, jadi gini Bu. Ashabi itu isim karena ada huruf jar fi Bu ya. Oh, ada huruf jar, V-nya juga jar, ini B-nya juga jar. Nah, kemudian as-sa'ir ini isim juga tandanya ada alif lam Bu ya. Iya. Nah, selain itu Bu, kata ashabi itu idopah kepada as-sa'ir. Dicoba pada asair. Iya, Kok bisa? ya bisa. Kenapa? Nah, ini gini Bu secara makna ya. Nah, Kata ashabi kalau tanpa as-sa'ir itu artinya sahabat hmm, atau eh apa ya? Penduduk, ya hmm, kan? iya. Nah, as-sa'ir ini kan nama salah satu neraka kan? Oh, sakor. Nah, bukan sakor, sa'ir. Sair. Hmm. Nah, ma kunna fi ashabis sa'ir ketika diidopahkan ke as-sa'ir, maka ini adalah penduduk neraka ya di as-sa'ir itu. Hmm, Sair. Sair. Jadi kalau dipisah itu maknanya hanya penduduk.
Ashabi, ashabi kalau di masih gimana sih? Iya, Bahasa nih, ini. coba saya buka terjemahnya, Bu ya. Nah, Surat Al-Mulk ya. Surat Al-Mulk itu di eh, sahabat, ayat sahabat, ke-10. sahabat, sahabat neraka. Sahabat neraka Bukan sih. sahabat, di sini penduduk, Bu. Oh, itu penduduk neraka ya, bukan? Iya. Di penduduk neraka. Jadi kalau nah coba nih perhatikan terjemahnya. Kalau dalam terjemah itu diartikannya begini. Dan mereka berkata sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka, Penduduk ya. neraka. Jadi ashabi diartikannya penghuni atau penduduk ya, Bu. Ya, As-sa'ir ya. itu neraka yang menyala-nyala. Kalau saya mau cari di kamus, berarti sahabat, sahabat kan ya betul. Ya, ha sama ba. Bisa sohiba apa sohaba antara itu. Sahabat kan berarti, tapi Iya, di sini, termasuk kata sahabat itu dari dari sohiba, sohaba. artinya penduduk ya. Nah, kalau di sini kan udah jadi ashab ini Oh, dari sohibun ashab ini termasuk apa? Jama taksir. Ibu udah belajar jama? udah belajar bingung. Bingung. Bahasa nyambung. Jadi ini jama taksir. Sohibun itu jamanya ashab. Nggak nyambung Nah, pokoknya. nanti gini. Atau Ibu kamus ada deket kamus, Bu? Ada di dalam. Nggak mau buka sekarang Oh, untuk kata ashab biar kita bahas? sinyalnya kurang ini kalau di dalam. Oh, enggak, maksudnya Ibu ambil dulu kamusnya. Hmm, Bagaimana, Bu? ada ini. Nah, coba Ibu buka di huruf sod, ya, huruf sod, huruf Aduh, sod, kemudian H sama ba. Ada di halaman 763, Bu. 700. 63. Bagian kanan, kemudian agak ke bawah. Bagian kiri agak ke bawah. 63. Itu ada kata sohiba, yashabu. Wahibah, bagian kiri ke bawah. Ya, bagian kiri ke bawah itu ada tanda bintang, kemudian sohiba. 763 ya? Iya, 763. Oh, ketemu ya? Oh iya. Oh, kota. Nanti aja Ustaz, saya cari Ustaz. Oke, jadi kira-kira di situ, Bu ya. Iya, nanti saya cari. Nah, jadi itu kata ashab di sini diidopahkan kepada as-sa'ir. Jadi ashab itu penduduk, penghuni, Hmm. as-sa'ir itu neraka yang menyala-nyala, ya. Kalau nyari asair di kamus berarti ain jaro. Kalau as-sa'ir sin ain ro. Oh, sin ain ro. Heeh. Sin ain ro. Iya, betul. Siaplah, nanti cari. Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Di ayat ketiga Allah berfirman surat Al-Baqarah ayat 20, yakadul barqu yakhtafu absarahum. Silakan Bu baca. Ya kadul baraku ya yad Yakh. yad yakhtafu absarahum. Nah, di situ kha ya. Nah, di sini pada ayat 20 ini, penggalan ayat ini ada kata yakadu, kemudian yakhtafu ya. Kata yakadu itu kan diawali dengan huruf ya, Bu ya. Ya, Nah, itu ya. maka itu fi'il madi. Kemudian yakhtopu juga sama kan diawali dengan huruf iya.
Ya. maka itu juga fiil madi, fiil mudhari ya. Yakadu fiil mudhari, yakhtafu juga fiil mudhari. Ada isim nggak Bu di sini Bu? Ada Yang mana? albarku, ada Aku tanda domakum, isimnya alif lam, alif lam. Kalau absarahum isim bukan? absoroku, iya, alif lam di absoroku. Alif lam, mana alif lamnya? Absoro, absoro, absoro ada fiil mudhari ya Ustaz? Fiil mudhari. Di sini bukan fiil mudhari, ini isim Bu absara. Karena ada domir hum. Nah, humnya domir, absoronya itu idopah kepada hum Bu. Oh, idofa. Jadi maksudnya ke isim. Iya, jadi Oh, tanda isimnya absoro ini absoro. idopah kepada hum. Mm-mm. Nah, kalau kata absoro, Ibu mau cari di kamus di basoro. Ba, Oh, so, sama ro. iya, absoro. Oke, paham. Nanti Oke, jelasnya di YouTube-nya. Kalau di YouTube-nya saya bisa ini bisa Ustaz, bisa nyari semuanya. Karena kan kalau ini saya ulang lagi. iya nanti Ibu Di YouTube. eh, murojaah lagi ya. Insya Allah. Kemudian Ini di ayat yang keempat, Allah berfirman, La tasma'u fiha laghiyah. Silakan Bu. atas mau fiha lahiyah. Nah, ini soal gosiyah ya. Ada kata tasma'u. Ya, kata tasma'u itu kan diawali dengan huruf ta, Bu ya. Ya, Nah, ini adalah fi'il mudhari juga gitu. Ada isim nggak, Bu? ada. Yang mana? Hanya juga ada. Hanya maksudnya Ha, fiha ya. kejar ya. Ya, huruf jarnya fi, hanya domir, jadi isim ya. Ya, ini. Oke. Lagiahnya itu isim. Lahiyah lisan. Ya, lagiah juga isim karena ada apa, Bu? Ada ada apa ini nakapataten apa namanya? Tanwin. Aduh ya Allah. Nggak apa-apa, Astagfirullahaladzim. Bu. Santai aja, Bu. Ya, kadang Hmm. eh, lupa ya. Jadi lagiah itu isim karena ada tanwin. Gitu. Mm-mm. Fiha ada domir dan ada fi Huruf huruf jer. j. Jadi Iya. maksudnya ke idofa. Ya, Iya. Ustaz. Yang idopah yang mana, Bu? Fiha. Enggak, kalau pihak bukan idopah, Bu. Kalau huruf jer dengan domir bukan idopah. Terus Kalau idopah itu isim dengan isim, Bu. oh, isi ini kan Ini domir ya. kayak ayat yang sebelumnya, Bu. Oh, Absorohum. Itu kan so, absoronya isim. Humnya kan isim, Bu ya. akhirnya ya. Maka itu baru disebut idopah. Kalau ini fiha, V-nya ini cer. Kalau pihak itu huruf jer, maka nggak Ya. idopah. Oh iya iya. Kalau huruf jer nggak idopah. Kan pi-nya Ya, huruf jer, hanya isim domir kan? sing domir. Iya. Jadi pihak itu huruf jer aja. Haknya isim domir majrur dengan huruf jer. Kalau absorohum, absoronya isim, dia idopah kepada hum. Humnya isim domir gitu. Domir. Paham, Bu? Paham paham. Jadi saya ulangi, untuk tanda fiil mudhari nomor satu adalah didahului. Jadi apabila ada suatu kata didahului oleh salah satu huruf mudhoro'ah yang empat, yaitu hamzah, nun, iya, sama ta. Disingkat anaitu atau anita. Jadi contohnya asma'u itu diawali dengan hamzah. Nasma'u, nakilu itu diawali dengan nun ya. Ya. Yakadu sama yakhtofu itu diawali dengan ya. Tasma'u diawali dengan ta. Jadi ini adalah kata-kata yang termasuk fi'il mudhari. Paham, Bu? Paham. Sampai Lanjut. sini paham. Lanjut. Oke, pelan-pelan kita lanjut ya.
Kemudian tanda fi'il mudhari yang kedua adalah didahului oleh huruf sin. Jadi apabila ada suatu kalimat dalam bahasa Arab didahului oleh huruf sin berharokat fathah sa. Nah, maka itu juga termasuk fi'il mudhari. Contohnya kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu minal azabi madda. Silakan membaca. Kalla sana tubu ma yakulu wa namuddu lahu wa yamuddu lahu minal adabi madda. Ya, wana muddu. Nah, ini pelan-pelan. Wana muddu lahu minal azabi madda. Wa namuddu lahu minal adabi madda. Nah, pada ayat surat Maryam ayat 79 ini ada kata sanak tubuh ya. Diawali dengan huruf sin berharokat fathah Bu ya. Ya, Dan setelahnya juga ada huruf nun, nah ya kan? ya ada nak. Sana. Jadi ini sanak tubuh termasuk fiil mudhari ya karena diawali dengan huruf sin berharokat fathah. Nah, ini biasanya maknanya akan. Jadi fiil mudhari itu kan bermakna sedang dan akan. Ya. Jadi perbuatannya itu sedang dilakukan atau akan dilakukan. Nah, jadi kalau ibu ingin menggunakan bahasa Arab fi'il mudhari'nya perbuatannya akan, misalkan besok atau lusa, itu fi'il mudhari'nya ditambah dengan huruf sin berharokat fathah sa. Misalkan kata pergi itu kan dahabayat habu Bu ya. Halo Bu. Ya, ya. Nah, misalkan kata pergi dahaba yadhabu. Kalau saya pergi kan adhabu ya, Bu. Ya. Nah, kalau Ibu ingin mengatakan saya akan pergi besok, maka saat habu godan. Saya mau pergi besok gitu. Saat habu hudan gitu ya. Jadi tambah dengan sa. Saat habu godan. Saya mau pergi besok. Godannya kan besok. Ini sini kak ada istilah. Nah, ada isim nggak di sini, Bu? Kak ada Yang mana? yang di bawah. Ya, Ada. al-adab, kan, Bu? Ya, minnya jer. Heeh. Ini kak juga jer ya Ustaz ya. Yang mana? Ini yang pertama kala. Kala. Ah, ini kalau kala satu 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 kata Bu, ini huruf. Oh, huruf ya. Ya huruf. Jadi nggak dipisah kak dengan la. Kala ini satu huruf, satu huruf. Ada pil lagi nggak? Ada fi'il maknanya apa ya? Yakulu pil apa itu Bu? Yakulu ini ada emak ini. Ada emaknya. Maknya apa itu? Ya ini lagi dicari emaknya apa? Enggak, saya tanya dulu Bu. Yang yakulu itu fiil atau apa isim? Yakulu. Lupa Ustaz. Ini fiil mudhari kan Bu? Kalau saya katakan yakulu fiil mudhari, menurut Ibu tanda fiil mudhari'nya apa Bu? Fi'il mudhari. Ini kan mudhari'nya lagi dibahas sekarang kan? Iya, yang lagi dibahas. Hmm. Sebelumnya, nomor satu, tanda fi'il mudhari nomor satu. Nih, Ada. yang ini Bu, tanda fi'il mudhari yang ini, ana itu. Yakulu kan diawali dengan huruf ya, Bu. Oh iya iya. Ya. Jadi yakulu itu fi'il mudhari karena diawali dengan huruf ya, gitu kan. Kemudian setelahnya tuh, setelah wa, namuddu. Namuddu fi'il mudhari juga kan, Bu? Namudu na.
Nah, ada nak kan? Gitu. Hmm. Jadi di sini yakulu fi'il mudhari karena ada huruf ya di awal. Hmm. Namuddu juga fi'il mudhari karena ada huruf nun di depan. Kalau lahu, Lahu domir punya. yang domir yang mana? Yang hu apa Punya. lahu, la-nya juga? Punya. Ya, yang domir hu-nya. Kalau la-nya Lanya isim. Jer. huruf jer bukan isim. Jer. Iya, jer. Huruf jer ya, la-nya itu huruf jer, hu-nya baru isim domir ya. Enggak. Oke, kalau madda minal ada bimadda isim atau fi'il bu? Yang minnya jer. Terus Ya, ada ini isim, ada alif lam. Terus ini juga ada isim, apa namanya? Fathaten apa namanya? tanwin. Tanwin. Nah, Iya ya. Jadi betul ya? minal ada bimadda al adab isim karena ada alif lam sama huruf jer di depan ya. Jer di depan. Terus Kata madda. madda isim karena ada tanwin ya. Nah, Oke. Nah, jadi tanda fi'il sebenarnya mudhari yang kedua adalah suatu Allah. kata diawali dengan huruf sin berharokat fathah sa ya. Ini baru sebentar aja lupa ya Allah ya Rabb. Enggak apa-apa Bu, santai aja. Pikiran. Banyak pikiran. Ya, kalau selama kita masih hidup pasti banyak pikiran, Bu. Iya sih. Baik, Astagfirullahaladzim. Hilang. lanjut, Bu. Lanjut. Ya, sambil murojaah nanti ya. Nanti kalau udah selesai kita murojaah lagi nggak apa-apa. Oke, tanda fi'il mudhari suatu kata didahului dengan saufa. Jadi kalau ada kata diawali dengan saufa, maka kata setelahnya itu adalah fi'il mudhari. Contohnya Yusuf ayat 98. Qala saufa astaghfiru lakum rabbi. Silakan Bu baca. Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi. Ya. Innahu huwal ghafurur rahim. Innahu huwal ghafurur rahim. Ya. Pada ayat ini ada kata saufa itu yang saya tandain merah, kemudian ada kata warna biru astagfiru Bu ya. Ya, Nah, kata astagfiru itu adalah fi'il mudhari. Kenapa fi'il mudhari Bu? ada hamzah. Ada hamzah juga a ya. Jadi astagfiru fi'il mudhari ada hamzah a dan juga ada kata saufa sebelumnya ya. Iya, Ada ada isim lagi nggak Bu di situ? ada di al khofu. Al-Ghafur. Tanda Nah, terus isimnya apa Bu? alif lam. Alif Terus ini lam. ada ar-rahim, ada alif lam Rahim. juga. Ya, Terus ini tanda isimnya alif lakum. lam. Terus ada Lakum isim ini Ustaz, ini lakum. Ini lakum. lanjut jer, huruf jer gitu. Iya, Terus kumnya kan domir. iya, Betul nggak Ustaz? betul ya. Jadi lakum Iya. itu dari la-nya huruf jer, kumnya domir. Betul. Terus ini huwa ini domir ya Ustaz? Yang mana? Huwa. Huwa, iya huwa juga domir, isim juga. Isim. Isim Nah, itu domir. se astagfirullahaladzim Robbi. Nah, Robbi isim bukan, Bu? Mana Robbi? Robbi isim karena ada huruf jernya. Huruf jer, mana huruf jernya? Bi, Hah? bi, Bi, bi ya. emang itu Bi. bi-nya huruf jer. Berarti ro-nya apa? Nah, Apa sih Ustaz? ini adalah isim dengan tanda idopah, Bu. Karena dua kata ya. Iya, Rob, Robbu, Rob, ya Robbun Robbu dan sama iya, iyanya itu kan oh domir. iya iya ya Allah ya Rob. Jadi Robbi kan Tuhanku, ya kan? Hmm. Itu Robku. Jadi itu kan Oke. dari dua kata, Rob sama iya. Iyanya itu disebut ya mutakalim, Bu, orang pertama. Orang pertama. Jadi
Maksudnya idofah. Idopah kalau di sini. Jadi Robbi itu idopah. Robbu, Robbi, ya Robbun sama huruf iya mutakalim. Domir ana, Beranak. Oh iya. Tuhanku. Ya kan kalau diterjemahkan, qala sawfa astaghfirullakum Robbi, dia berkata, saya akan memohon ampun untuk kalian kepada Robku, gitu kan. Betul, betul. Bagaimana Bu? Iya, insya Allah, iya. Insya Bisa Allah bisa paham. Bu ya. Insya Allah bisa. Insya Allah pelan-pelan. Berarti memang harus paham ininya ya Ustadz ya, paham kata dasarnya ya Ustadz ya. Ya, kata dasarnya, ya diantaranya kata dasarnya. Mm-mm. Ibu kalau Selasa malam ada waktu ikut aja Mustami, Bu. Saya kemarin mau mustamik Ustadz, udah gitu saya lagi banyak urusan. Iya, nggak apa-apa. Maksudnya kalau ada waktu di Selasa malam itu juga sistemnya saya diskusi begitu, eh, memecah kata per kata begini. Itu lumayan juga kayak Ibu Tri. eh, Iya, paling ngambil kalau saya nggak ikut mustamik, saya ngambilnya YouTube-nya Ustadz. iya, nanti iya di YouTube-nya Ibu bisa dipelajari lagi. Mm-mm. Nggak apa-apa, bagus. Oke, lanjut Bu ya. Lanjut. Kemudian tanda fiil mudhari yang keempat didahului huruf nasab. Nah, jadi ini yang mulai ada huruf tuh. Jadi ada yang disebut dengan huruf nasab ya. Apa itu huruf nasab? Huruf yang menjadikan kata setelahnya itu nasab, mansub. Nasab itu biasanya kalau harokat itu berharokat fathah, Bu. Ya, kemarin udah dipelajarin kayaknya. Eh, Mungkin udah pernah belajar Bu ya, ini murojaah ya. Kemarin kan sama kan huruf nasab. Sama huruf nasab itu an, lan, kei. Sama iya, pertama diajarin Ustadz kan dari huruf nasab, dari huruf. Iya. Nah, di sini contohnya surat Al-Baqarah ayat 26. Inna Allah la yastahi an yadriba masala. Silakan Bu. Innallaha la yastahyi ayyadriba masala. Nah, di sini ayat ini ada kata yadriba. Sebelumnya ada an ya. Annya huruf nasab, yadribana, yadriba itu fi'il mudhari karena ada didahului huruf nasab. Nah, perhatikan huruf ba-nya, huruf terakhir itu berharokat fathah Bu ya. Iya. Itu tanda nasabnya. Yadriba juga fi'il mudhari'nya ada huruf ya kan Bu, diawali huruf ya kan? Ada ya Nah, riba. jadi yadriba itu tanda fi'il mudhari'nya diawali huruf iya dan juga didahului oleh huruf nasab Huruf an. nasab. Oke. Pada ayat ini ada isim nggak Bu? Ada masalah, ada Masalah. Tanda isimnya apa? eh, tanwin. Tanwin. Aku bingung kalau mau bilang tanwin. Ustadz ini lanya lanahi bukan Ustadz. La ya lanahi. Iya, Bukan. Lanya lanapi. lana 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 nanafi. Ya, Nana nafiyah. lana. Tidak, bukan. Kalau nahi kan jangan. Jangan. Ini tidak. Allah tidak malu ya, yastahi, ya kan? Iya. Yastahyi itu isim apa fi'il, Bu? Yas yastahyi. Lah yastahyi yanya ya yanya fiil. Iya, ya fi'il betul. Jadi yastahyi itu adalah fi'il mudhari karena didahului dengan huruf iya, Bu ya. Iya. Iya. Itu. Allaha, innallaha, Allah isim, lafaz awalnya isim apa fi'il? Allah Allah kan Allah ada alif lam itu isim. Ya, lafaz Allahnya nih termasuk kategori isim ya, karena alif lam. Oke. Ayat selanjutnya. Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Silakan Bu.
Inna kala tahriqal ardo walan tablughal jibala tula. Nah, di ayat ini surat Al-Isra ayat 37 ada kata tahriqa. Tahriqa itu fi'il mudhari. Tanda fi'il mudhari'nya apa, Bu? Lan. Ada lan, juga ada huruf ta kan di awalinya. Huruf ta, iya ada huruf Iya, ta. tahriko kan diawali dengan ta. Kemudian ada huruf lan, nasab. Kemudian Ada tablugo ta, juga fi'il mudhari Bu ya. ada ta, Ada ta sama ada lan ya. lan. Yang isim yang mana Bu? Yang isim aljibala itu isim. Aljibala, terus Tulan isim. tulan, apalagi Al ardo. al-ardo. Oke. Ada lagi? Ini wanya wa atof ya. O-nya atop ya. Itu innaka Innaka mana sih? Oh, innaka. Innaka maksudnya apa sih? ya, yang isim yang kaknya domir Oh, mukhatab domir. anta ya. Domir. Oh, isim domir ya. Ya, isim domir. Kalau Bisa. innanya huruf. Innanya huruf. Iya. Maksudnya ke i, Kenapa? enggak bingung. Kok innanya huruf huruf apa ini? Innanya itu huruf taukid, Bu. Oh, tauhid. Tauhid. Iya, Tauhid ya. taukid kan ada huruf itu kan ada huruf jar, ada huruf atop, ada huruf taukid ya kan? Nanti kita belajar di bab huruf. Bab huruf juga panjang, Bu, materinya. Iya. Paham, Bu? Paham. Oke. Ayat ketiga. فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. Silakan Bu. Farojana ka ila ummika kay taqarra ainuha wala tahzan. Ya, di Ya, sini ada kata taqarra ya. Kata taqarra itu fi'il mudhari, Bu. Tanda fi'il mudhari'nya apa, Bu? tak Ada ta sama ada huruf nasab kai, Bu ya. aspai. Oke. Ada isim nggak, Bu? Ada isim anuha domir illa illa Yang mana, Bu? illa Hah? ini illa apa ya Ustaz? Ila, ila itu ila huruf kan? Huruf lah. Huruf jar kan? Iya. Berarti yang isim yang mana? Yang isim yang alif lamnya enggak. Yang mana? Tapi mana sih? Emang ada kakak. Ila ummika kan, Bu? Iya. Yang isim yang ummika kan? Yang isim yang umi kak. Iya. Umi. Ummi kan isim karena ada huruf jar ila kan? Iya. Nah, ummi di sini idofah, Bu, kepada ka. Nah, ya ini kan umi kan berarti dua huruf, Dua kata. dua kata yang dua kata yang jadi satu. Iya. Dan kaknya ini domir ya Ustaz ya. Domir anta. Kaknya, kaknya domir betul nggak? Iya, domir. Oh iya. Nah, Jadi jadi ini di sini ada isim idofah. tanda isim untuk domir, tanda isim untuk kata ummi itu adalah huruf jar ila sama idofah kepada domir ka Kak. Ah, iya gitu. ini tanda isimnya berarti tanda isim umika itu karena ada tanda isim ila dan uminya itu masuk ke domir ka ya Kak Ustaz ya. Idofah kepada ka. Oh, Ada idofah pada isim lagi nggak? ada isim lagi. Ha ini domir. Yang mana? Nuha, nuha. Ainuha, ya betul. Ainuha juga isim, Bu. Yang isim yang mana, Bu? Yang isim, yang mana sih Ustaz? Itu Ini kan kayaknya domir. kaita Ainu, qarra ainuha, ya kan? Yang isim yang mana, Bu? Ainuha itu.
Ainuha ya. Hanya ke domir. Jadi ininya ain ain apa sih? Bingung Ustaz. Ya, ainu itu isim ya. Dia idofah kepada ha ya, domir ha. Oh, betul. Berarti kan ini dua kata ya, dua Dua kata yang kata ainu sama ha. Jadi didofahkan kepada ha. oh, Ainuha gitu. berarti dua kata yang digabung jadi menjadinya jadi idofah. Idofah Karena betul. isimnya ini enu bersambung berdomir kepada hanya. Ya, Jadi idofah kepada domir ha. idofah kepada domir ha. Iya, betul. Cuma ya cuma Kemudian wala tahzan. Tahzan, Bu. Isim apa fi'il, Bu? wala tahzan. Tanya ini is fiil. Fi'il apa, Bu? Tak. Tadi yang apa sih mudore ya Ustaz? Ya, tahzan. Ini fi'il mudhari karena diawali dengan huruf ta ya. Tak. Nah, Iya, betul. ini wanya ini di sini wala wanya itu atau lanya isim nahi. Nah, Huruf nahi. nahi. Iya. Nahwin apa nahi? Nahi. Nahi apa nahi ya? Kalau ini nahi bukan nafyi. Nahi. Kalau nahi kan larangan. Larangan. Dan Wanya jangan atau tak dan jangan bersedih. jangan siap. Ya, seperti lanjut Ustaz. Lanjut ya. Baik ya. Jam berapa sih Ustaz? Jam Hah? berapa sekarang? Jam berapa? Sini nggak ada jam. Eh, jam 9:20. Ya, 10 menit lagi. 10 menit lagi ya. Ya. Oke. Jadi itu tanda fi'il mudhari yang keempat didahului oleh huruf nasab. Kemudian tanda fi'il mudhari yang kelima didahului huruf jazm. Ini juga pernah kita pelajari, Bu ya. Iya, lam, lama, li, la. Nah, contohnya lam yalid wa lam yulad. Silakan Bu baca. Lam yalid wa lam yulad. Nah, di sini ada kata yalid, sebelumnya kan ada huruf lam, Bu ya. Iya, Kata yalid sendiri kan didahului huruf iya, huruf mudhoro'ah kan. dore. Heeh. Kemudian juga setelahnya walam yulad. Kata yulad ini juga fi'il mudhari karena ada huruf ya, ya kan? Ada wa. Dan ada huruf jazm lam. Jadi satu ayat ada dua huruf jazm lam, dua fi'il mudhari ya. Dan ada atau. Sama wawunya waw atop. Nah, udah cuman itu. Jadi nggak ada isim, Bu ya. Ada. Oke, selanjutnya surat Al-Imran ayat 142. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillah. Silakan, Bu. Amma hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillah. Ya. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. ويعلم الصابرين. Oke ya. Nah, pada ayat ini ada kata ya'lami. Sebelumnya ada kata lama, Bu ya. Ada huruf lama. Lamanya huruf jazm, ya'laminya fi'il mudhari karena didahului huruf ya, Bu ya. Iya. Oke. Dalam ayat ini ada fi'il mudhari yang lain nggak, Bu? Ada fi'il mudhari yang lain. Allahul ladzi jahadu minkum. Ada Tadhulu fi'il ya'lamu. mudhari bukan? Mana? Tadhulu. Am hasibtum an Ada tadhulu. mudhari. Mudhari ada tak. Ada ta, betul. Kalau hasibtum fi'il madi apa fi'il mudhari?
Hasibtum, hasibtum, tum, domir ya. Yang diakhiri dengan tum. Iya, tum. Ini fi'il Iya, madi. Pokoknya madi kan? yang diakhiri dengan tum, tuma, tu, ta, ya kan, tak, taknis itu adalah fi'il madi. Madi. Jadi hasibtum itu fi'il madi, tadkhulu fi'il mudhari. Al jannah Mana sih al-jannah? itu anta dukhulul jannah nih, Ini isim. tanda isimnya Ada. Alif lam. alif lam. Alladzina jahadu, jahadu ini apa Bu? Coba kira-kira. Jahadu. Jahadu lalunya. Ini termasuk fi'il Bu ya. Oke, belum Fi'il. kita pelajari Bu nanti. Minkum, isim bukan? Kum. Kumnya domir. Iya. Jadi yang Min isim dari. kumnya ya isim domir, minnya huruf jar Bu ya. Iya, min dari. Wa ya'lama, ya'lama apa nih Bu? Yang Fi'il apa isim? fi'il mudore. Fi'il mudore. Iya betul, fi'il mudhari ada huruf ya ya. Banyak atau Iya, wawnya atap. As-sabirin, isim, isim kenapa? isim, Ada alif sabirin lam, Bu ya. dari film. Oke. Saya jadi sekarang kalau ada begini kok jadi dicari ininya Ustaz. Ini ada isimnya enggak ya gitu Ustaz. Iya, bagus itu. Justru belajar bahasa Arab itu ya seperti itu, Bu. Kita harus mempraktekannya supaya tahu ini Iya. isim fi'il bukan gitu kan. Jadi kita ngerti kan? Iya. Ini juga baru kok baru malam ini. Ya nggak apa-apa, Kayaknya Bu. Nanti dirapel dari nanti kemarin Ustaz. iya, nanti Ibu kalau baca Quran seperti itu ya. Mm-mm. Kalau nggak cepet-cepet bacanya. Iya, maksudnya kalau ada waktu ibu baca satu ayat, dua ayat, kemudian ibu perhatikan bahasa Arabnya, Bu ya. Saya kan kalau malam kalau ini setoran Ustaz. Kan saya di Dewan Jus. Kadang sampai 2 jus kan. Itu saya nggak bisa mencerna lah, mencernanya itu kalau pagi itu kalau ini paling ya seperti itu. Oh, ibu ikut Odoz ya? Iya, Nah, iya. Kalau Odoz kan itu hanya setoran bacaan, Bu bacaan. ya. Iya, setoran bacaan sambil di Hmm, ininya mahrutnya ininya iya. apa hukum Nah, dasarnya aja. di luar itu nanti ibu kalau ada waktu baca satu ayat, perhatikan bahasa Arabnya ya. Iya, Insya Allah. Gitu. Ini kan malam ini kan saya sudah paham nih Ustaz. Jadi tahu oh ya ini maksudnya ini gitu. Nanti Heeh. tinggal ngerti artinya gitu maksudnya. Ya, Kalau nggak tinggal ke tinggal kampus artinya sama terus nanti lagi arti ininya, waktu durasinya. iya, nanti tinggal juga ibu praktekkan kepada ayat yang lain ya. Insya Allah. Mm-mm. Kemudian selanjutnya liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Silakan Bu. Liyunfiknu liyunfikdu ya. Ya, Liyunfikdu sa'atim ya sa'ah. sa'atih. Oke. Nah, di sini ada kata liyunfiq. Nah, yunfiq sebelumnya ada huruf jazm li. Li. Yunfiqnya fi'il mudhari karena ada huruf ya di depannya, Bu ya. Iya. Oke. Sekarang saatin. Ini isim apa fi'il, Bu? Isim. Ada tanwin, Bu ya. Tanwin. Kalau saatih, Saat saati ya maksudnya bukan isim ya. Maksudnya tapi ada huruf jas sih Ustaz. ya saatih ini Saati. isim karena ada huruf jar min kan? Ada jar. Nah, saatihi juga ini adalah idopah, Bu, karena dua kata, saati sama Saat, hi. ati sama hi-nya ya. Ya. Ini dosa Jadi ya. Ini saati kalau itu idopahkan kepada hi. iya, kalau du saati itu tetap aja ini isim ya karena ada meskipun tidak ada seandainya tidak ada harokat tanwinnya, tapi kan ini ada jer ya Ustaz ya. Ada min Eh, sih. yang saatin itu tanda isimnya tanwin, Bu, kasroh. Tanwin, tanwin. Lah Iya. seandainya huruf saati, saati. Nah, ini dua kata, Bu, du sama saatin.
Oh, gitu. Du-nya ini idopah kepada sa'atin. Arti. Saatnya artinya apa, Ustaz? Sa'ah itu apa ya? Waktu ya apa waktu luas ya waktu. Udah PR lah nanti cari. Heeh. Kalau nggak salah sih ini ya keluasan ya. Keluasan. Coba nanti saya cari ya, Ustaz. Itu kan surat itu Bu ya. Tolak. Ya ayat ke-7. Jadi kalau diartikan di sini dosaatin itu keluasan Bu. Keluasan. Mm-mm. Oke, kita langsung ke ayat terakhir Bu ya. Ya. Sebelum kita tutup karena sebentar lagi 9:30. Fala tushmit biyal a'da Fala tusmit biyal a'da. ولا تجعلني مع القوم الظالمين. Wala taj'alni ma'al qaumid dolimin. Ya, jadi di sini ada kata tusmit. Ya, sebelumnya ada huruf la jazm. Tusmit fi'il mudhari karena diawali dengan huruf ta, Bu ya. Iya, betul. Ada isim atau fi'il yang lain, Bu? Ada isim al-aqda, al-aqda, Ya, kenapa isim, Bu? Ada ada alif lam, alif lam, betul. ada Taj'alni, wa'at, aj'al, taj'alni, ada mudore, karena ya, ada ta, ada ta, betul. ada atok, ada lanahi, Ya, ada ma'a apa ya Ustaz ya? nah Lupa ini tadi. ma huruf jar. Ma'a ada jar, ada isim, al-qaumi, ad-dolimin juga guru isim. Isim, betul ya. Nah, kan udah mulai lancar, Bu. Kayak bingung. Pelan-pelan nanti bisa, Bu, santai, Bu. Insyaallah, insyaallah. Karena memang Iya makanya sekarang gini Ustaz, ada begini, terus aku akhirnya otaknya tuh gini, ini di sini ada apa aja gitu. iya, karena udah mulai terbuka, bukan? Heeh. Jadi udah mulai kebuka. Dari Jadi, libur kemarin kan Ustaz, Hah? imbas dari libur kemarin kayaknya. Iya. Moga-moga nanti ke depannya bisa lebih lancar lagi, Bu ya. Amin, amin, amin. Nah, nah, Sabar ini ya kita, Ustaz. ya sudah 9:30, Bu. Jadi insya Allah kita mungkin malam ini cukup dulu, Bu ya. Iya, belum buka puasa Ustaz. Buka puasa. Iya. Saya juga tadi habis maghrib ngajar. Ini nyambung ke Ibu nih. Ah, gitu Daud Ustaz saya. Masya Allah. Baik, Bu. Jadi mari kita tutup dengan hamdalah, istighfar, dan doa kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama, Bu.